Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa yang mengambil perkuliahan algoritma dan struktur data. Di pertemuan kali ini kita memasuki materi yang ketiga mengenai kompleksitas algoritma. Bila kita berbicara kompleksitas, maka yang terbayang adalah keruwetan atau kerumitan. Ini betul adanya bila mana kita melihat misalnya dalam struktur barang. Bila suatu barang mempunyai kompleksitas yang tinggi, artinya struktur pembentuk barang tersebut rumit, ruwet, dan presisi, maka harga barang ini akan mahal. Nah, ini berbeda dengan kompleksitas algoritma. Kalau kompleksitas algoritma, semakin cepat waktu yang diperlukan oleh algoritma untuk menyelesaikan permasalahan menjadi ukuran algoritma tersebut baik atau tidak. Standar kompetensi untuk materi ini, yang pertama, mahasiswa memahami model pengukuran algoritma. Jadi di sini kita akan melihat model abstrak yang digunakan dalam mengukur waktu dari algoritma. Kompetensi yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan kompleksitas algoritma. Di sini nanti mahasiswa diharapkan dapat menentukan mana algoritma yang cepat dibandingkan dengan yang lain berdasarkan kompleksitas waktu algoritma tersebut. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi kompleksitas algoritma. Nah, dari sini nanti diharapkan mahasiswa ketika melihat sebuah algoritma dapat mengidentifikasi apa kompleksitas waktu dari algoritma tersebut. Materi perkuliahan yang pertama, kita akan berbicara tentang algoritma efisien. Kemudian yang kedua, kita melihat apa model pengukuran kompleksitas algoritma. Kemudian materi yang ketiga, kita diskusikan mengenai kompleksitas waktu dan ruang. Dan yang terakhir, kita melihat kembali apa itu kompleksitas waktu asimptotik. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh, dalam masalah pengurutan yang mempunyai beberapa algoritma. Kita akan melihat nanti di materi selanjutnya bagaimana masalah pengurutan diselesaikan dengan beberapa teknik. Yang itu pertama, algoritma bubble sort, algoritma selection sort, ataupun algoritma insertion sort, dan lain sebagainya. Nah, sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus efisien. Algoritma dikatakan benar jika untuk setiap input instansiasi masalah, algoritma berhenti dengan output yang benar. Nah, efisiensi algoritma itu diukur dari waktu eksekusi algoritma dan kebutuhan memori yang digunakan oleh algoritma tersebut. Algoritma yang efisien adalah algoritma yang mempunyai kebutuhan waktu dan memori yang minimum. Nah, kebutuhan waktu dan memori yang digunakan oleh suatu algoritma ini bergantung dari masukannya. Masukannya ini kita simbolkan dengan N, yaitu N untuk menyatakan jumlah data yang diproses. Nah, algoritma yang efisien ini dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai suatu algoritma. Kita lihat ilustrasi berikut. Kira-kira bila Anda diberikan pilihan seperti ini, manakah yang akan Anda pilih? Misalnya, Anda mempunyai algoritma yang cepat dengan waktu eksekusi berorde kubik dengan speed komputer yang standar, atau algoritma dengan waktu eksekusi berorde eksponensial dengan speed komputer yang cepat. Mari kita lihat perbandingan dari dua buah algoritma.
Yang pertama, algoritma berorde eksponensial, yaitu 2 pangkat N. Kemudian algoritma kedua berorde kubik, yaitu N pangkat 3. Dijalankan pada komputer dengan clock speed yang sama, yaitu 1 GHz. Sebelum kita melakukan perbandingan antara dua algoritma, maka kita lihat dahulu apa itu clock speed, yang merupakan parameter kecepatan dari sebuah prosesor yang dihitung dengan satuan Hertz. Prosesor merupakan otak dari komputer yang berfungsi melakukan pengolahan data, perhitungan aritmatika, operasi, perbandingan, logika, dan sebagainya. Nah, clock speed ini diukur dalam domain frekuensi. Saat ini, prosesor yang beredar di pasaran itu kecepatannya sudah di atas 1 GHz. Jadi kalau kita lihat perbandingan dengan kapasitas penyimpanan, prosesor ini relatif lebih kecil karena satuannya masih giga. Kalau kita lihat kapasitas penyimpanan itu sudah sampai di satuan tera. 1 GHz itu setara dengan 10 pangkat 9 siklus per detik. Artinya apa? Satu kali clock ini berdetak, maka dapat menjalankan 1 miliar proses atau perintah per detik, atau mengirim atau mengambil data per detik. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengerjakan satu perintah adalah 10 pangkat min 9 detik. Kita lihat perbandingan algoritma orde kubik dengan orde eksponensial pada clock CPU 1 GHz. Di tabel sebelah kiri memperlihatkan waktu eksekusi pada algoritma orde kubik yang berada di interval 10 sampai dengan 55 untuk data masukan, di mana pada data masukan terakhir kita melihat waktu yang dibutuhkan itu relatif kecil, yaitu 1,7 kali 10 pangkat min 4 detik. Nah, ini kontradiktif sekali dengan algoritma orde eksponensial, di mana kalau kita lihat pada data masukan 40, maka waktu yang dibutuhkan sudah 18 menit. Dan kalau kita lihat di data 55 maka kita akan mendapatkan prosesor itu mengolah data sebanyak 55 pada algoritma orde eksponensial itu sejumlah 416 hari atau setara dengan 1 tahun. Nah, kita bisa simpulkan gini, untuk algoritma yang berorde eksponensial, maka diperlukan waktu selama 1 tahun untuk memproses data sebanyak 55 dengan asumsi tidak ada gangguan pada komputer. Berdasarkan perbandingan yang sudah kita lakukan pada dua algoritma yang berorde kubik dengan berorde eksponensial, terlihat bahwa orde eksponensial itu membutuhkan waktu yang lama untuk memproses datanya, sehingga kalau kita lihat grafiknya ini sangat kontras sekali, ya. Jadi yang berorde kubik itu bentuk grafiknya landai, tapi yang berorde eksponensial itu grafiknya tegak lurus. Jadi memang sangat cepat sekali naik nilainya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa algoritma dengan orde kubik itu mempunyai kecepatan lebih baik daripada orde eksponensial. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita harus repot untuk menghitung waktu komputasi berdasarkan data masukan?
Kenapa tidak menggunakan waktu yang sudah tersedia di setiap komputer? Jadi ada dua alasan kenapa kita tidak menggunakan waktu yang ada di komputer untuk mengukur kompleksitas dari sebuah algoritma. Pertama, setiap komputer itu mempunyai arsitektur yang berbeda. Ya, jadi misalnya prosesornya berbeda. Jadi kalau Intel dengan Mac itu mempunyai perbedaan dalam sisi metode pengalamatan. Oleh karena itu, bahasa mesin yang dihasilkan oleh komputer yang berbeda arsitektur itu juga akan berbeda. Sehingga waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer yang lain tidak sama. Alasan yang kedua adalah compiler setiap bahasa pemrograman, yaitu mesin penterjemah dari sebuah bahasa pemrograman, akan menghasilkan kode mesin yang berbeda. Ya, oleh karena itu, waktu operasi antar compiler tidak akan sama. Jadi kita misalnya menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa C, kemudian satu lagi menggunakan bahasa Java, maka ketika diterjemahkan oleh mesin compiler di kedua bahasa tersebut, waktu yang dibutuhkan oleh setiap compiler itu berbeda. Oleh karena itu, kita memerlukan model pengukuran terhadap waktu ataupun alokasi memori yang digunakan oleh algoritma yang bebas dari pengaruh arsitektur komputer ataupun bahasa compiler yang digunakan. Nah, besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini yang kita sebut sebagai kompleksitas algoritma. Nah, ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu kita simbolkan dengan Tn, ya. Jadi fungsi T dengan masukan N yang digunakan untuk mengukur jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan ketika menjalankan sebuah algoritma. Kompleksitas ruang kita simbolkan dengan fungsi S dengan masukan N yang digunakan untuk mengukur memori yang dipakai oleh struktur data dalam suatu algoritma. Sehingga dapat ditentukan perubahan yang terjadi pada waktu ataupun ruang memori yang digunakan oleh algoritma seiring meningkatnya ukuran masukan data. Contoh, algoritma pengurutan 1000 elemen array, maka data yang diperlukan adalah 1000. Tentu saja kalau kita melakukan proses pengurutan, kita akan melakukan perbandingan untuk satu elemen itu sebanyak 1000. Nah, kita perlu menyimpan data di dalam ruang memori sebanyak 1000. Nah, ketika nilai data masukan kita ubah, misalnya untuk algoritma pengurutan 10 elemen array, maka N-nya 10. Untuk melakukan pengurutan satu elemen, kita membutuhkan waktu 10. Dan ruang yang diperlukan menyimpan data itu sebanyak 10. Jadi kebutuhan waktu dan ruang itu berubah seiring dengan perubahan pada ukuran masukan. Kompleksitas waktu dihitung berdasarkan jenis operasi algoritma. Jenis operasi algoritma yang pertama adalah operasi baca tulis, yang kedua operasi aritmatika, yang ketiga operasi pengisian nilai, keempat operasi pengaksesan elemen array, yang kelima operasi perbandingan, ketujuh operasi pemanggilan fungsi atau prosedur dan lain sebagainya seperti misalnya operasi
logika, ya. Nah, kemudian kompleksitas ruang ini dihitung dari lokasi memori yang terpakai selama algoritma dijalankan. Kita akan melihat bagaimana kompleksitas waktu dan ruang berdasarkan algoritma berikut. Masalah kita adalah menghitung rata-rata. Algoritmanya ada 5 baris, ya. Kemudian kita akan melihat berapa waktu yang diperlukan dan lokasi memori yang digunakan. Berikut adalah cara kerja dari algoritma. Ketika kita memberikan atau mendeklarasikan variabel sum, ya, maka di memori komputer parameter sum itu dialokasikan sebanyak satu ruang. Jadi Sn itu adalah alokasi memori. Nah, kita berikan nilai 0 pada sum, maka terjadi operasi pengisian nilai. Waktu yang diperlukan untuk mengisi satu nilai sebanyak 1. Nilai yang diisikan adalah nilai 0. Kemudian kita mempunyai 2 perintah. Perintah ini merupakan perintah pengulangan, yaitu untuk parameter i, nilainya berada di interval 0 sampai dengan 4. Kemudian ada operasi penjumlahan, yaitu sum ditambah i. Hasil operasi penjumlahan ini kemudian disimpan lagi atau diisikan nilainya ke parameter sum. Kalau kita lihat ilustrasinya, ketika i diinisialisasi dengan nilai awal 0, maka kita lihat pada bagian paling ujung tabel ini, nilai i itu 0, kemudian dialokasikan sebanyak satu ruang untuk parameter i, kemudian dilakukan pengisian nilai ke parameter i, yaitu nilai 0. Lalu parameter sum itu dilakukan operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan adalah sum ditambah dengan i. Nilai sum, nilai yang dikandung oleh sum adalah 0, dan nilai yang dikandung oleh i adalah 0. Maka 0 ditambah 0, kita peroleh nilainya 0. Jadi kita lihat nilai sum pada ruas paling kanan ini bernilai 0. Kemudian hasil penjumlahan ini disimpan ke variabel sum. Sehingga terjadi operasi pengisian nilai, maka kita tambahkan dengan 1 untuk pengisian nilai pada parameter sum. Nah, selanjutnya dalam proses pengulangan terjadi perubahan nilai untuk parameter i, di mana nilai i itu berubah menjadi 1. Nah, kita perhatikan ruangnya tetap sama. Jadi, alokasi yang diperlukan oleh i tetap sama. Nilai yang baru akan menimpa nilai yang lama. Jadi, nilai yang lamanya tadi 0 itu ditimpa oleh nilai yang baru yang nilainya 1. Nah, di sini terjadi proses pengisian nilai untuk parameter i, sehingga isi dari pengisian nilai itu berjumlah 2. Nah, jika ini dilakukan operasi untuk sum ditambah dengan i, maka kita melakukan operasi penjumlahan yang kedua, dan nilainya itu berubah dari 0 menjadi 1, yaitu sumnya tadi nilainya 0, kemudian ditambahkan dengan i yang bernilai 1, hasilnya 1, kemudian ini disimpan ke parameter sum lagi. Terjadi proses pengisian nilai yang kedua. Nah, ini terus dilakukan sampai dengan nilai i-nya terpenuhi, yaitu sama dengan 4. Nah, pada saat ini nilai sum itu berisi 10, terjadi 5 kali operasi penjumlahan dan 5 kali operasi pengisian nilai.
Yang terakhir, ketika kita melakukan perhitungan rata-rata, maka terjadi operasi pembagian di sini, yaitu sum dibagi dengan 5. Tentunya dialokasikan ruang untuk parameter rata sebanyak 1. Nilai yang dihasilkan dari pembagian sum dengan 5 adalah 2. Kemudian nilai 2 ini diisikan ke parameter rata. Terjadi satu pengisian nilai. Nah, dari sini kita bisa menghitung jumlah kompleksitas waktunya. Kompleksitas waktu yang diperoleh adalah 2 ditambah dengan 2n ditambah dengan n ditambah dengan 1. Maka kita dapatkan kompleksitas waktunya adalah 3 ditambah dengan 3n. Sementara kompleksitas ruangnya kita peroleh 3, yaitu dari hasil 1 untuk parameter sum, 1 untuk parameter I, dan 1 untuk parameter rata. Nah, bila kita lihat dari perbandingan antara waktu dan ruang, perubahan yang signifikan terjadi pada waktu. Waktu mengalami perubahan yang relatif cepat dibandingkan dengan ruang. Ya, tentu saja ini sesuai dengan prinsip penyimpanan, di mana ketika sebuah parameter sudah dideklarasikan, maka data yang diolah itu akan disimpan di dalam parameter tersebut. Sehingga data yang terbaru itu akan menimpa data yang lama yang berada di dalam parameter tersebut. Pada contoh algoritma pertama, kita sudah menyelesaikan permasalahan untuk mencari rata-rata. Nah, pada contoh yang kedua ini, kita akan memecahkan masalah bagaimana mencari elemen terbesar dari sekumpulan data yang disimpan di dalam array. Ini adalah algoritma yang kita gunakan. Kita punya beberapa parameter, yaitu A, kemudian parameter max, parameter K, kemudian kita mempunyai pengulangan ya dengan perintah while, kemudian ada operasi perbandingan yang akan membandingkan nilai yang ada di dalam elemen array dengan parameter max. Bila mana nilai perbandingan true, maka akan dilakukan penyimpanan atau pengisian nilai dari elemen array ke parameter max. Nah, untuk kasus kita ini, kita asumsikan bahwa data yang ada dalam elemen array itu sudah terurut secara menaik. Artinya nilai terkecilnya ada pada elemen terkecil atau elemen awal, sementara nilai terbesarnya itu berada di elemen yang terakhir. Sehingga perbandingan untuk A indeks ke K dengan parameter max itu akan selalu bernilai true, sehingga terjadi operasi perubahan dan pengisian nilai pada parameter max.
Model perhitungan waktu yang detail dapat diganti dengan menghitung operasi utama yang menjadi ciri khas dari suatu algoritma. Contoh, algoritma menghitung rata seperti pada contoh kasus pertama yang tadi sudah kita lihat. Operasi utamanya adalah penjumlahan seluruh nilai yang dilakukan dalam perintah pengulangan, yaitu sum ditambah i, kemudian hasil penjumlahan disimpan kembali ke dalam variabel sum. Nah, kalau kita lihat operasi utamanya di sana, maka waktu yang dibutuhkan adalah sebanyak n. Nah, yang kedua adalah algoritma pencarian di dalam array. Operasi utama yang menjadi ciri khasnya adalah melakukan perbandingan elemen array. Jadi kita mempunyai satu nilai yang akan dicari dan ini dibandingkan nilainya dengan nilai yang ada dalam elemen array. Contoh yang ketiga adalah algoritma pengurutan. Operasi utamanya adalah melakukan perbandingan dan pertukaran elemen. Bila hasil perbandingan bernilai benar, maka akan dilakukan pertukaran elemen, tetapi kalau tidak, maka dilakukan operasi perbandingan pada elemen berikutnya. Sehingga kita bisa melihat bahwa bila dilakukan operasi perbandingan pada perintah pengulangan, maka kita fokus pada dua operasi ini saja, yaitu perbandingan dan pertukaran elemen. Contoh yang keempat adalah algoritma perkalian dua buah matrik. Pada perkalian dua buah matrik, maka operasi utamanya adalah perkalian dan penjumlahan. Dan ini melibatkan tiga perintah pengulangan atau kita sebut juga inner loop, yaitu adanya pengulangan di dalam operasi pengulangan lainnya. Dari algoritma 1 yang sudah kita lihat cara kerjanya tadi, maka kita bisa menghitung operasi khas yang ada di sini. Operasi khasnya adalah penjumlahan elemen i sebanyak n kali, yaitu operasi sum ditambah dengan 1, hasilnya disimpan kembali ke dalam variabel sum. Maka kita bisa menghitung kompleksitas waktu berdasarkan operasi khas ini, yaitu n. Jadi kalau kita menghitung secara keseluruhan tadi, maka kita peroleh kompleksitas waktunya adalah 3 ditambah dengan 3n. Sementara kalau kita lihat operasi khasnya saja, maka waktu yang dibutuhkan adalah sejumlah n. Sementara kompleksitas ruangnya, karena yang digunakan hanya parameter sum saja, maka kita membutuhkan ruang sebanyak satu ruang saja. Pada algoritma kedua, itu masalah mencari elemen terbesar di dalam sebuah array yang berukuran n elemen. Maka operasi utama yang terjadi di sini adalah perbandingan antara elemen array A indeks ke K dengan parameter max. Bila kasusnya adalah data yang terurut secara menaik, maka operasi ini akan bernilai true sebanyak elemen yang ada dalam array. Oleh karena itu, maka kompleksitas waktunya itu sejumlah n dikurang 1. Nah, kenapa n dikurang 1? Karena ketika kita melakukan operasi perbandingan itu dimulai dari indeks ke 1. Ya, kita sudah asumsikan bahwa indeks ke 0 adalah nilai awal yang menjadi nilai pembanding, ya, atau kita simpan dalam parameter max yang menjadi pembanding dengan nilai elemen array lainnya. Nah, kompleksitas ruang yang diperlukan untuk operasi perbandingan, bila mana perbandingan bernilai true, maka hasilnya disimpan dalam
parameter max hanya membutuhkan sejumlah satu ruang. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. Yang pertama adalah kompleksitas waktu terbaik atau kebutuhan waktu minimum. Bila kita lihat di contoh algoritma yang kedua, maka apabila elemen terbesar ditemukan atau diperoleh pada array indeks awal, sehingga tidak ada lagi nilai yang lebih besar dari indeks awal, maka ini yang kita sebut sebagai kasus terbaik. Karena tidak ada lagi operasi untuk mengupdate nilai maksimum terhadap data yang ada di dalam array. Yang kedua, kompleksitas untuk kasus rata-rata atau kebutuhan waktu secara rata-rata, ini bila mana nilai terbesar itu ditemukan setelah indeks awal atau sebelum indeks terakhir. Sedangkan kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau kebutuhan waktu maksimum ini adalah bila mana data terbesar itu ditemukan pada elemen array yang terakhir. Ini adalah akhir dari bagian pertama untuk materi kompleksitas algoritma. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.